Pengen beli mobil pertama untuk keluarga yang bentuknya hatchback dengan desainnya elegan, mesinnya bandel dan irit dan harganya belum tergoreng seperti Honda Jazz? Ini dia Toyota Yaris NCP91 atau yang biasa dikenal sebagai Yaris Bakpao. Meskipun usianya sudah hampir lebih dari 15 tahun, sampai sekarang desain dari mobil ini masih bisa diterima. Masih terlihat cukup modern. Selain itu, harganya juga masih masuk akal jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Honda Jazz, yang harganya sudah tergoreng. Makanya nggak heran mobil ini masih dicari sampai tahun 2025 ini. Emang apa aja sih kelebihan dari mobil ini selain dari desain dan harganya? Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita bahas dulu sejarah singkat dari mobil ini. Mobil ini lahir karena Toyota pada masa itu cukup kepanasan karena melihat angka penjualan dari Honda Jazz yang cukup laris di pasaran. Sehingga mereka mendatangkan Toyota Yaris dengan status CBU Thailand pada tahun 2006. Berbeda dengan Honda Jazz yang menyasar market anak muda dengan desain yang sporty, Toyota Yaris ini mengincar pasar yang elegan. Hal ini tergambar dari desain Yaris pada masa itu yang lebih membulat hampir tanpa sudut. Makanya orang pada masa itu menyebut mobil ini sebagai Yaris Bakpao, karena bentuknya ini memang membulat seperti bakpao. Generasi Yaris pertama ini memiliki 3 varian pada edisi pertamanya. Yang terendah ada tipe E, tipe S, dan tipe S Limited untuk yang tertingginya. Untuk fitur, Toyota Yaris generasi pertama ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Dual SRS Airbag, Reclining Seat, Power Door Lock, Electric Folding Mirror, dan untuk yang S Limited sudah menggunakan keyless. Di tahun 2009 kemudian terjadi facelift dengan perubahan di bagian bumper depan, grill, lampu depan yang jadi ada tempat beleknya, dan lampu belakangnya juga berubah. Lalu dihadirkan juga varian baru yaitu tipe J untuk tipe yang paling rendahnya, yang paling polos. Nggak ada airbag, ABS, ataupun EBD. Lalu ada juga varian TRD Sportivo yang mengambil basis dari tipe J tapi dengan tambahan body kit. Kemudian di tahun 2012 terjadi lagi facelift kedua dengan ubahan di bagian bumper depan, fog lamp, dan lampu belakang yang jadi mirip Toyota Vitz Jepang. Nah, karena versi TRD Sportivo sebelumnya itu kurang laku karena berbasis dari tipe J, di tahun 2012 basis dari TRD Sportivo ini diganti jadi tipe S. Dan varian ini harganya menjadi yang paling mahal sampai saat ini untuk harga bekasnya. Setelah itu muncul generasi kedua pada tahun 2014 dengan kode XP150 yang dikenal sebagai Yaris Lele. Jadi mobil yang sangat berbeda karena desainnya ini lebih panjang dan kurang disukai karena beberapa hal. Mungkin nanti kita akan bahas di video terpisah mengenai mobil ini. Lalu di tahun 2018 terjadi facelift lagi untuk generasi keduanya ini. Lampunya jadi berubah dan dikenal sebagai Yaris Joker. Dan itulah sejarah singkat dari sebuah Yaris dengan nama yang aneh di setiap generasinya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan apa saja yang menarik dari sebuah Yaris Bakpao ini. Alasan pertama kenapa Yaris ini masih dicari sampai sekarang adalah desainnya. Desainnya ini masih termasuk sangat elegan walaupun usianya sudah tidak lagi muda dan termasuk agak tua. Desainnya ini hampir tidak ada sudut dan kalau kita bandingkan dan kita jajarkan dengan mobil yang sekarang seperti City Hatchback, Agya, atau Ayla, aura mewahnya ini masih ada, masih tersisa. Makanya nggak heran kalau dulu mobil ini termasuk salah satu hatchback yang paling sukses di Indonesia bersama dengan Honda Jazz. Karena sampai sekarang aja masih banyak yang nyari mobil ini karena suka dengan desainnya. Tapi berbeda cerita kalau kita bandingkan dari segi interiornya. Untuk beberapa orang termasuk saya, interior dari sebuah Yaris Bakpao ini termasuk yang agak kurang. Apalagi dengan desain speedometer yang ada di tengah ini jadi agak aneh nih. Mungkin ini terinspirasi dari Mini Cooper ya, dan karena Toyota pada masa itu mendesain mobil ini untuk alasan kepraktisan, jadi sisi estetikanya ini mungkin agak sedikit dikorbankan. Alasan kedua kenapa mobil ini masih dicari sampai sekarang adalah kepraktisannya. Di bagian interior kita akan dimanjakan dengan banyaknya tempat penyimpanan. Cup holder di kanan kiri ada, posisinya juga di depan AC, jadi kalian bisa sekalian mendinginkan minuman. Kemudian di bagian penumpang depan kiri lacinya ini juga luas. Di pintu juga ada side pocket dan bottle holder. Dan kalau masih kurang, di depan setir yang biasanya ada speedometer, di Yaris ini malah dijadikan laci. Makanya nggak heran kenapa mobil ini disukai oleh keluarga muda yang baru punya anak kecil gitu ya. Ini buat bawa mainan anak bisa sangat membantu, Pak. Selain itu, ukuran mobilnya yang compact juga membuat mobil ini mudah dikendarai. Dashboardnya rendah dan tidak sepanjang dashboard Honda Jazz. Posisi duduknya juga lebih tinggi dari Honda Jazz dan radius putarnya ini kecil, membuat mobil ini disukai oleh kaum hawa juga. Selain karena bentuknya yang lucu dan gampang disetir. Atau untuk kalian yang ingin mencari mobil pertama, mobil ini juga sangat cocok. Hanya saja untuk kekurangan dari Yaris ini ada di bagian bagasinya.
Bagasinya ini lebih kecil kalau kita bandingkan dengan Honda Jazz, dan di baris keduanya, kalau Honda Jazz itu punya Ultra Seat yang bisa dilipat jadi berbagai mode, Yaris ini nggak bisa. Dia hanya bisa dilipat ke depan jadi flat floor. Tapi ya lumayan lah ya. Toh juga mobil sekecil ini biasanya cuma dipakai buat mobile kan, nganter anak ke kantor atau belanja bulanan. Alasan ketiga adalah mesinnya. Yaris Bapau ini menggunakan mesin yang sama dengan Vios, berkode 1NZFE 1500cc yang mampu menghasilkan tenaga 109 horsepower dan torsi 142 Nm. Transmisinya ada yang matic konvensional 4 speed dan manual 5 speed. Mesin ini di Vios saja udah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi jika dipasangkan di Yaris yang bodinya lebih kecil, tentu akan lebih bertenaga. Dan mesin ini juga disukai karena tergolong mesin yang bandel, banyak dipakai jadi taksi juga, jadi nggak perlu khawatir soal spare part dan perawatan. Di pasar masih banyak sekali spare partnya dan bengkel juga dijamin banyak yang bisa menangani. Untuk konsumsi BBM dengan meminum Pertalite, mobil ini bisa mendapatkan angka 1:10 untuk dalam kota. Dan untuk di luar kota pasti lebih irit, mungkin di 1:13 atau 1:14 per liter. Jika dibandingkan dengan Honda Jazz, suspensi dari Yaris ini termasuk yang empuk. Dan feel mengemudinya juga tidak seagresif Honda Jazz yang mengincar fun to drive. Mobil ini lebih mengarah ke kenyamanan berkendara. Untuk kekedapan kabin, walaupun lebih baik dari Honda Jazz, terutama di bagian atap, sayangnya suara dari luar seperti road noise masih bisa masuk ke area kabin. Tapi masih dalam batas toleransi. Toh kalau terlalu kedap juga bahaya sih. Kita jadi nggak bisa dengar suara klakson dari luar. Nah, ngomong-ngomong soal bahaya, ini ada kaitannya dengan pengereman dan safety. Di Yaris Bapau ini, remnya dan safety-nya itu bermacam-macam tergantung dari tipenya. Usahakan kalau ada niatan untuk membeli mobil ini, cari yang minimal tipe E ke atas, yang sudah ada ABS, EBD, BA, airbag, atau kalau bisa yang S limited sekalian, yang sudah keyless dan rem cakram di bagian depan dan belakang. Karena kalau yang tipe J, tipe yang terendah itu bener-bener nggak ada safety-nya sama sekali. Nggak ada ABS, EBD, dan airbag pun nggak ada. Alasan terakhir kenapa mobil ini masih menarik adalah harganya. Di marketplace, mobil ini dijual mulai dari harga 65-110 jutaan. Range harganya ini bisa terpaut sangat jauh karena memang mobil ini tahun produksinya panjang, dari tahun 2006 sampai tahun 2013, dan dengan tipe yang bermacam-macam. Tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget yang tersedia. Kalau saya dibandingkan dengan membeli sebuah LCGC ya, mending beli Yaris ini. Mungkin bekas iya, agak tua iya, dan perlu perbaikan juga iya di beberapa bagian, tapi harga dan apa yang didapatkan masih sangat masuk akal. Di jalan juga kita masih lebih berkelas dan dihargai, karena sekarang LCGC ini lagi menjadi sorotan nih, karena ulah beberapa oknum yang berkendara sesuka hati dan membahayakan orang lain. Dan harga jualnya pun kalau kita bosan nggak akan seturun LCGC atau mobil baru lainnya. Belum lagi kalau kredit, udah makin mahal, harga jualnya pun turun jauh, jadi ruginya double. Tapi ya balik lagi sih ke pilihan masing-masing ya. Dan layaknya membeli mobil bekas pada umumnya, perlu juga diperhatikan beberapa hal seperti di bagian kaki-kaki, karet-karet, mesin, busing-busing. Umumnya bagian-bagian inilah yang akan menjadi PR di mobil yang usianya nggak muda lagi. Kesimpulannya, mobil ini akan sangat cocok untuk siapa? Akan sangat cocok untuk kalian pasangan muda yang baru punya anak, atau yang akan punya anak karena tempat penyimpanannya yang banyak, atau untuk keluarga kecil yang kebutuhan hariannya untuk mobile di perkotaan dengan ukuran mobil yang compact, atau untuk anak muda juga ini sangat cocok karena pilihan modifikasinya juga banyak seperti Honda Jazz. Belum lagi perawatannya yang mudah dan termasuk murah serta spare partnya yang banyak. Dan sekian pembahasan kita mengenai Yaris Bapau ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Komentar kira-kira kita bahas mobil apa lagi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.